Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Sukamisteri, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang desa menyebutnya rumah pengabdi arwah. Rumah itu terletak di tengah hutan lebat, terpisah dari pemukiman, sehingga tak ada yang berani mendekat, terutama setelah matahari terbenam. Cerita mengerikan selalu menyelubungi rumah itu, membuat warga desa memilih untuk tidak membicarakannya, seolah takut hanya dengan menyebut namanya saja bisa membawa petaka. Puluhan tahun lalu, rumah itu dihuni oleh seorang dukun perempuan bernama Nyisari. Ia dikenal sebagai penyembuh yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Setiap kali ada warga yang sakit, Nyisari selalu menjadi pilihan terakhir setelah segala upaya medis gagal. Namun, kekuatan Nyisari tidak hanya terbatas pada pengobatan. Banyak yang percaya bahwa ia memiliki hubungan dengan dunia gaib dan sering berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata untuk memperkuat kekuatannya. Seiring waktu, kekuatan Nyisari semakin besar, tapi begitu pula dengan tuntutan dari makhluk-makhluk yang membantunya. Legenda mengatakan bahwa Nyisari melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dari alam lain untuk mendapatkan kekuatan lebih. Namun, setiap kekuatan besar harus dibayar mahal. Nyisari harus menyerahkan jiwanya ketika waktunya tiba, dan sebagai gantinya, rumah itu akan menjadi tempat bersemayam bagi arwah-arwah yang telah ia serahkan sebagai tumbal. Pada suatu malam yang dingin, Nyisari ditemukan tewas di ruang tengah rumahnya. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang begitu dalam, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi sejak hari itu, rumah tersebut kosong, ditinggalkan dan dibiarkan membusuk seiring waktu. Namun, meski ditinggalkan, kehadiran Nyisari dan makhluk-makhluk gaib yang ia panggil masih sangat terasa. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan penuh atau malam Jumat Kliwon, suara-suara aneh sering terdengar dari rumah itu. Tangisan perempuan, jeritan, hingga suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari dalam. Para penduduk desa menghindari rumah itu sebisa mungkin, bahkan beberapa menolak untuk menyebutkan namanya. Anak-anak di desa selalu dilarang bermain terlalu dekat dengan hutan, karena banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang terlalu dekat dengan rumah itu akan jatuh sakit atau hilang secara misterius. Namun, di balik semua cerita dan peringatan tersebut, ada satu pemuda bernama Dimas yang tidak percaya akan kisah-kisah horor tersebut. Ia menganggap semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Dimas adalah tipe orang yang selalu mencari tantangan dan tidak takut pada hal-hal yang dianggap supranatural. Suatu hari, bersama beberapa temannya, Dimas membuat keputusan untuk membuktikan bahwa cerita tentang rumah pengabdi arwah hanyalah mitos belaka. Pada malam Jumat Kliwon, Dimas dan dua temannya memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut. Meski teman-temannya terlihat ragu, Dimas tetap bersikeras. Ia membawa senter dan ponselnya untuk merekam petualangan mereka. Ketika mereka tiba di tepi hutan, suasana mendadak menjadi hening. Tidak ada suara burung malam, tidak ada angin yang berhembus, hanya keheningan yang menusuk. Tak ada yang perlu ditakuti, kata Dimas sambil tersenyum sinis, berusaha menyemangati teman-temannya. Mereka pun melangkah masuk ke hutan, melewati jalan setapak yang tertutup daun-daun kering. Semakin dalam mereka berjalan, semakin gelap dan dingin suasananya. Akhirnya, mereka tiba di depan rumah tua itu. Rumahnya tampak lebih besar dari yang mereka bayangkan, dengan jendela-jendela yang sudah pecah dan pintu yang menggantung setengah terbuka. Langit mulai mendung, dan bulan yang tadinya bersinar terang perlahan tertutup awan hitam pekat. Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman dan mencoba membujuk Dimas untuk kembali.
Namun, Dimas dengan sombong melangkah masuk ke rumah itu tanpa rasa takut. Saat memasuki rumah, bau anyir bercampur dengan aroma kayu basah dan debu yang tebal memenuhi udara. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya ponsel Dimas yang berkedip-kedip. Di sekelilingnya, dinding-dinding rumah tampak rapuh, ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Ada perasaan ganjil yang mulai menyelimuti Dimas, tapi ia tetap berusaha menjaga ekspresi tenang. "Lihat, tidak ada apa-apa di sini," kata Dimas sambil menyorotkan senternya ke seluruh ruangan. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak, cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Cermin itu tampak bersih, berbeda dengan kondisi rumah yang penuh debu dan kotoran. Rasa penasaran Dimas membuatnya mendekat ke cermin itu. Ketika ia berdiri di depannya, tiba-tiba cermin itu bergetar, dan dari dalam pantulannya, ia melihat bayangan samar seorang wanita dengan wajah tertutup rambut panjang, berdiri di belakangnya. Dimas terdiam, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari arah cermin. Semakin lama, suara itu semakin jelas, hingga berubah menjadi jeritan mengerikan yang menusuk telinga. Cermin itu retak, dan dari dalam cermin, keluar sosok bayangan hitam yang menyerupai Nyisari. "Kau datang untuk menggantikanku," bisik suara itu, begitu dingin dan mengerikan. Tubuh Dimas mendadak terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Sosok Nyisari semakin dekat, dan sebelum Dimas sempat bergerak, semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, Dimas ditemukan di depan rumah tua itu, tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin seperti mayat, namun ia masih bernafas. Setelah dibawa pulang, Dimas tidak pernah berbicara lagi. Matanya kosong, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia terlihat berjalan menuju rumah itu, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Penduduk desa yakin bahwa arwah Nyisari kini telah mengambil alih tubuh Dimas, dan rumah itu, seperti yang dulu, masih menunggu tumbal berikutnya.